Saya tahu alasannya. Satu, karena obsesi mendapatkan 16 miliar gagal. Itu satu. Nah, kenapa? Kenapa nggak dari dulu-dulu? Kenapa Bapak Jokowi baru sekarang belakangan ini bersikap dengan serius? Bahwa selama ini Bapak Jokowi itu diam untuk supaya dalang sesungguhnya daripada isu ijazahnya itu keluar, menunjukkan dirinya agar dilihat dan diketahui oleh rakyat. Nah, saat ini Bapak Jokowi menunjukkan sikap serius untuk menindaklanjuti segala isu fitnah terkait ijazahnya, karena sang dalang sejati, sang dalang sesungguhnya itu sudah keluar, sudah menunjukkan dirinya. Siapakah dia? Mari kita melihat kepada sayembara 16 miliar. Saatnya gue bakal potong kebo, kan gue udah bilang gue bakal potong sapi kalau mereka ini ditangkep. Karena ini provokator, gue duga ini provokator negara ini. Negara ini nggak bakal bebas dari keributan kalau mereka ini nggak dipenjarain. Ya mudah-mudahan ntar gue ngadu ke Mabes Polri juga ya, gantian respon. Kemarin lo ngaduin Jokowi, sekarang gantian gue ngaduin lo. Indonesia harus menerapkan hukuman mati bagi manusia binatang seperti Roy Suryo ini. Karena dalam hidupnya cuma bikin kegaduhan, keresahan di tengah-tengah masyarakat dengan fitnah-fitnah bohongnya itu. Refly Harun ini mengaku bahwa dirinya tidak ingin dilibatkan Tribuners dengan Roy Suryo, yang mana Refly Harun ini juga terlihat ingin menjauh begitu ya dari kasus Roy Suryo CS ini. Ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat-sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Bang Oni mengatakan ya, kenapa Pak Jokowi selama ini diam ketika Pak Jokowi dari dulu difitnah, dicaci maki soal ya isu ijazah palsu ini. Bang Oni mengatakan Pak Jokowi itu diam ya karena ingin tahu ya siapa sebenarnya dalang dari semua ini. Dan ternyata ya konon katanya ya kan dalangnya sekarang sudah keluar. Siapa dia? Ya konon katanya dalang dari semua ini ataupun isu ijazah palsu Pak Jokowi ini adalah ketum besar ya kan guys, yaitu Bu Megawati. Konon katanya ya kan guys. Ya karena apa ya mereka ataupun netizen bisa menyimpulkan seperti itu ya, karena adanya tersebar berita daripada, kalau nggak salah pernyataan daripada Egy Sujana yang mengatakan ya ada sayembara daripada Bu Megawati, barang siapa yang bisa membuktikan ijazah Pak Jokowi itu palsu maka akan mendapatkan 16M. Wow, pantesan saja mereka ini selama ini ngotot ya kan, ya memburu hadiah gitu ya kan daripada ketum partai ini. Nah guys, di sini ada juga ya Bang Firdaus mengatakan kalau misalkan Roy Suryo, Dr. Tipa, Egy Sujana, Rismon dan teman-temannya kalau bisa dipenjara maka Bang Firdaus ini akan memotong kebo katanya. Waduh, saking syukurnya gitu ya. Nah, dan ada juga si Refly Harun ya, ogah mengakui kalau bersekongkol dengan si Roy Suryo. Ogah mengakui kalau Refly Harun ini adalah pendukung Roy Suryo. Ya cari aman deh ya kan. Ya mungkin si Refly Harun ini nggak mau terlibat karena ya Refly Harun ini kan orangnya pinter juga sebenarnya ya kan, tapi pura-pura aja bodoh gitu ya kan. Refly Harun ini udah tahu ijazah Pak Jokowi ini asli, tapi ikut-ikutan aja gitu ya kan. Dan sekarang setelah Pak Jokowi melaporkan di Roy Suryo ya dan teman-temannya, maka sekarang Refly Harun tidak mengakui kalau Refly Harun ini adalah pendukung Roy Suryo. Waduh, parah. Ini dia videonya. Saya tahu alasannya. Satu, karena obsesi mendapatkan 16 miliar gagal. Itu satu. Jadi mereka ini ya bukan sebenar-benarnya sedang memburu apa yang mereka sebut kejujuran, kebenaran, keadilan. Tidak. Melainkan sayembara 16 miliar yang konon dikeluarkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai PDI Perjuangan,
Itulah sebenar-benarnya yang mereka kejar, mereka buru dengan begitu nafsunya. Itu alasan pertama ya. Alasan kedua, kenapa mukanya Roy Suryo itu kelihatan ngeheng, blank, kosong. Kenapa? Karena sudah pasti konsekuensi hukum menanti. Iya. Penjara. Ada yang menarik di sini. Kenapa Bapak Jokowi baru merespon, baru mengambil sikap yang serius untuk menindaklanjuti persoalan fitnah terkait ijazahnya? Kenapa? Kenapa nggak dari dulu-dulu? Kenapa Bapak Jokowi baru sekarang-sekarang, baru belakangan ini bersikap dengan serius? Ada yang mengatakan bahwa Bapak Jokowi sengaja menyembunyikan keaslian ijazahnya Rocky Gerung, ya. Bapak Jokowi sengaja menutupi atau menyembunyikan keaslian ijazahnya untuk supaya dia itu terus menjadi perbincangan publik, begitu. Apa iya seperti itu? Ya wes lah, terserah Rocky Gerung, ya kan. Selama ini juga kan Rocky kita Gerung lah. suka-sukanya Rocky Gerung sajalah, dia mau mengatakan apa begitu. Nggak terlalu penting juga gitu kan. Nggak terlalu penting emang. Nah, jadi menurut Nggak Rocky jelas. Gerung, selama ini Bapak Jokowi sengaja membiarkan kisruh terkait dugaan segelintir orang menyangkut ijazahnya itu agar supaya nama Insinyur Haji Joko Widodo terus menjadi bahan perbincangan publik, terus menjadi bahan berita, begitu. Nah, tetapi ada juga analisa yang menurut saya itu lebih masuk akal gitu, lebih dapat Ya. diterima oleh logika yang sehat. Apa itu? Bahwa selama ini Bapak Jokowi itu diam untuk supaya dalang sesungguhnya daripada isu ijazahnya itu keluar, Oh. menunjukkan dirinya agar Ya, dilihat ya, dan ngerti, diketahui ngerti. oleh rakyat. Nah, Ya, ngerti. saat ini Bapak Jokowi menunjukkan sikap serius untuk menindaklanjuti segala isu fitnah terkait ijazahnya, karena sang dalang sejati, sang dalang sesungguhnya itu sudah keluar, sudah menunjukkan dirinya. Siapakah dia? Mari kita melihat kepada sayembara 16. Melihat. Jadi begini, saya datang juga ke Pak Jokowi, kemudian sempat juga saya ngobrol dengan beliau soal ini. Ini orang-orang ini luar biasa loh. Dalam sejarah dunia, sejarah pemerintahan, sejarah politik di dunia, Ya. Jokowi itu wali kota 2 periode, Betul. gubernur, presiden 2 periode. Bagaimana bisa ada yang menuduh itu jadi ijazahnya ijazah palsu? Ini jadi orang itu harus beretika lah dalam hal cari makan, gitu loh. Jadi maksud apa orang itu gak ada Tolong ya, etikanya? tolong ya. Udah cari makan dengan gaya yang halalan dan toyibah. Masa cari makan dengan gaya menghujat dan mencaci maki orang itu di mana ceritanya? Loh, tapi orang top-top loh itu. Iya, kalau orang top, tapi kalau kan dua perbedaannya. Manusia itu dibekali dengan akal dan nafsu. Oke. Kalau akal lebih mendominasi nafsu, maka perilakunya menjadi perilaku malaikat. Kalau nafsu menguasai akal, maka perilaku itu perilaku setan. Setan. Oh Mau iya. ilmu setinggi, mau pangkat gelar bertubi-tubi lagi. Jadi kelompok-kelompok itu termasuk kelompok yang mana dari dua itu? Sekarang kan bisa kita lihat, oh, kita to the point, tidak ada ini judul to the point. Alhamdulillah, ijazah Pak Jokowi yang difitnah palsu ternyata udah diumumin oleh Mabes Polri asli, ya. Asli. Kan gue udah bilang, Roy Suryo, Rismon, Tifa, kan gue udah bilang jangan sekate-kate. Udah dibilangin, kalaupun benar palsu susah digoyangnya. Udah ada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kewenangan jaksa, ya. Tapi nggak mungkin palsu lah sekelas Pak Jokowi. Hanya otak lu aja pada palsu kali. Ya, ya. Jadi nih gue potong kebo ya. Gue jadi potong kebo. Dan sekarang mudah-mudahan ya, dari pihak Pak Jokowi ngelaporin lagi tuh ijazahnya si Rismon tuh yang katanya kuliah di Jepang, ya. Oh. Coba diselidiki lagi ijazahnya si Roy Suryo nih, yang ahli teletabis, telematika. Habis. Ya. Selidiki lagi tuh ijazah dokter Tifa tuh. Dia jangan-jangan dokternya dokter abal-abal itu, ya.
Kalau nggak ada yang mau ngaduin, gue gantian ngaduin ke Mabes Polri. Gue akan layangkan surat pengaduan untuk si Risbon, Dr. Tifa, sama si Roy Suryo. Tunggu aja saatnya. Gue bakal potong kebo. Kan gue udah bilang, gue bakal potong sapi kalau mereka ini ditangkep. Karena ini provokator. Gue duga ini provokator di negara ini. Negara ini nggak bakal bebas dari keributan kalau mereka ini nggak dipenjarain. Iya. Ya mudah-mudahan ntar gue ngadu ke Mabes Polri juga ya, gantian Risbon. Kemarin lu ngaduin Jokowi, sekarang gantian gue ngaduin lu sama rombongan lu. Makasih. Dalam hal ini Profesor Dr. Egy Sujana diundang dua kali tidak hadir untuk menjelaskan apa yang didumaskan. Keberadaan Egy Sujana menjadi tanda tanya setelah kasus dugaan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo dinyatakan gugur oleh Barreskrim Polri. Pasalnya Egy Sujana adalah ketua tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA yang melayangkan pengaduan masyarakat terhadap Jokowi atas kepemilikan ijazah palsu. Dari keterangan Ditipidum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo, Egy Sujana sudah diundang 2 kali namun tidak hadir. Terakhir kali kuasa hukum Egy Sujana menyatakan bahwa Egy tak bisa hadir karena menjalani pengobatan di luar negeri. Namun tak diketahui apa alasan mangkirnya Egy untuk kedua kalinya. Sampai saat ini setelah Barreskrim Polri menyatakan ijazah Jokowi asli, Egy Sujana juga belum muncul sekalipun ke hadapan publik. Gugurnya laporan TPUA tersebut lantaran tidak ditemukan unsur pidana dalam laporan ini sehingga penyelidikan resmi dihentikan. Ini, ia usul ijazah Jokowi diuji di laboratorium Singapura. Di sini saya cuma mau bilang, ini sudah jelas Roy Suryo ini ingin mempermainkan hukum dan semua institusi yang ada di negara ini. Jadi negara ini hanya disibukkan dengan fitnah-fitnah, berita bohong manusia. Satu ini masih banyak kepentingan rakyat Indonesia yang perlu dikedepankan dan perlu dipikirkan. Masih banyak keinginan-keinginan masyarakat yang masih terbengkalai. Jadi menurut saya Indonesia harus menerapkan hukuman mati bagi manusia binatang seperti Roy Suryo ini. Karena dalam hidupnya cuma bikin kegaduhan, keresahan di tengah-tengah masyarakat dengan fitnah-fitnah bohongnya itu. Jadi tidak ada keuntungan negara Indonesia ini mempertahankan manusia binatang seperti Roy Suryo ini. Masih banyak rakyat Indonesia itu yang perlu diurus dan dipikirkan oleh negara yang belum sejahtera. Masih banyak proyek-proyek yang mangkrak belum terselesaikan. Jadi negara ini seolah-olah disibukkan hanya mengurusin manusia binatang satu ini. Jadi menurut saya Indonesia harus menerapkan hukuman mati bagi orang seperti Roy Suryo ini. Setuju. Oke. Refli Harun ini kemudian langsung secara tegas membentengi dirinya sendiri gitu ya, dan menyebut menolak dikatakan sebagai pendukung Roy Suryo CS mengenai tudingan ijazah palsu. Refli Harun ini mengaku bahwa dirinya tidak ingin dilibatkan Tribuners dengan Roy Suryo, yang mana Refli Harun ini juga terlihat ingin menjauh begitu ya dari kasus Roy Suryo CS ini. Refli Harun ini sendiri mengklaim bahwa dirinya ini pengamat begitu ya, bukan bagian dari orang-orang yang memang masuk dalam pembahasan mengenai ijazah palsu tersebut. Cari aman. Refli Harun ini juga menegaskan bahwa dirinya memang bukan pendukung dari Roy Suryo, tidak ingin disebut sebagai pendukung Roy Suryo. Refli juga mengklaim dirinya hanya sebagai pengamat ijazah palsu saja. Dalam wawancara di sebuah kesempatan, Refli Harun ini mengatakan bahwa pernyataan pihak UGM yang bilang kalau Jokowi lulus pada 5 November 1985 ini memang belum cukup menegaskan bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli begitu ya, karena Refli Harun ini menilai proses pidana harus diselesaikan di pengadilan dengan bukti-bukti yang cukup. Sementara untuk proses di Puslap 4, menurutnya juga hal ini nantinya bisa menjadi pendukung proses dari kasus tersebut. Sehingga Refli Harun juga menuturkan bahwa kasus ini harus diselesaikan secara perdata, bukan pidana. Meskipun beberapa kali diketahui bahwa Refli Harun ini memang mengkritisi soal polemik ijazah ini begitu ya Tribuners ya, tapi Refli Harun ini tidak mau dianggap sebagai bagian dari kubu Roy Suryo CS yang memang mempermasalahkan mengenai ijazah Pak Jokowi. Download Tribun
Waduh, si Refli Harun cari aman ya kan, sekarang sudah bisa dibilang tidak mengakui kalau Refli Harun ini adalah pendukung Roy Suryo. Ya takutlah ya kan, pasti takutlah kalau mengaku temannya si Roy Suryo ataupun kelompok mereka, takut-takut nanti silap-silap nanti Refli Harun juga kena. Maka daripada itu ya Refli Harun tidak mengakui ya bahwa dia mendukung si Roy Suryo. Cari aman. Ya, Egy Sujana ya sampai sekarang tidak muncul-muncul lagi. Sudah 2 kali dipanggil tapi tidak hadir. Ya, katanya kemarin pergi berobat ya ke luar negeri. Waduh, nggak tahu sakit apa. Sakit apa sakit, Pak Egy. Seling 1 hari sebelum kabur ke luar negeri ya. Ya, Egy Sujana ini bilang kita dilaporkan Jokowi. Itu bagus katanya ya, kalau nggak salah ya kan. Tapi setelah itu langsung kabur ke luar negeri. Waduh, parah sih si siapa namanya Egy Sujana ini. Nah guys, nah itu dia lah ya. Ternyata kata Abang Oni dalang daripada, sudah muncul ya dalang daripada isu ijazah palsu ini. Ternyata kata Bang Oni ya kan, itu dalangnya adalah ketum besar ya kan, ketua partai besar. Waduh, parah ya kan. Nah guys, apapun tanggapan kalian silahkan komen di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjarakan mereka-mereka yang selalu menuduh Pak Jokowi pakai ijazah palsu. Bye.